Kisah Ibu Sambung episode 19. Kinanti masih merasa kesal dengan sikap Chandra yang menurunkannya di jalan kemarin malam. Apakah Chandra melakukan itu karena ingin patuh pada Marissa? Atau mungkin Chandra sudah mulai melupakan Kinanti? Kinanti tak percaya itu. Ia meyakini bahwa Chandra masih mencintainya dan semua yang dilakukan oleh mantan suaminya itu tak lebih hanya demi etika. Apakah aku harus ke kantor Chandra agar bisa mengobrol dengannya? Kalau aku menemuinya di kantor, pasti dia tak akan menyuruhku pergi. Kinanti bergumam sambil tersenyum. Keesokan paginya, Kinanti mulai merias diri. Ia memakai pakaian yang rapi dan riasan yang sederhana. Hal yang disukai oleh Chandra dulu. Kinanti juga tak lupa menyiapkan bekal makanan untuk Chandra. Hal yang sering ia lakukan saat mereka masih terikat dalam pernikahan. Setelah semuanya siap, Kinanti pun berangkat ke kantor sang mantan suami. Setibanya di depan gedung kantor Chandra, Kinanti turun dari taksi yang ditumpanginya. Dengan percaya diri, Kinanti melangkah ingin masuk ke dalam lobi gedung. Namun, dua orang satpam yang berjaga menahannya. Mereka bilang bahwa Kinanti tak diizinkan untuk memasuki gedung. Mereka tetap tak membolehkan meski Kinanti bersikeras. "Hei, kalian ini tidak sopan sekali ya. Apa kalian tahu siapa saya?" Hardik Kinanti kesal. "Ya Bu, kami tahu. Bu Kinanti kan? Justru Pak Chandra yang memerintahkan kami untuk melarang Bu Kinanti masuk." Salah satu dari satpam itu menjelaskan. "Tidak mungkin Chandra melarang saya masuk." Kinanti mengembuskan napas kasar, lantas mulai berjalan lagi. Namun langkahnya kembali ditahan oleh kedua satpam tersebut. "Tolong Bu, ini perintah. Kami harus menjalankannya. Kalau Bu Kinanti tidak percaya, silakan tanya pada Pak Chandra saja." Kinanti berdecak sambil mengambil ponselnya untuk menelepon. "Chandra, aku ke kantormu, tapi dua orang satpam di lobi menahanku masuk. Katanya larangan itu atas perintahmu. Apa benar begitu? Itu pasti bohong kan?" "Benar Kinanti, aku memerintahkan mereka." Terdengar suara Chandra di ujung telepon. "Tapi kenapa?" "Kinanti, kita sudah bercerai dan orang-orang di kantorku tahu bahwa aku sudah menikah lagi dengan Camelia. Aku tidak mau membuat mereka berprasangka yang tidak-tidak jika melihatmu menemuiku di kantor. Kamu tahu itu tidak etis." Sejenak Kinanti terdiam mendengar penjelasan dari Chandra. Meskipun Chandra berkata lembut, tetap ada ketegasan di sana. Itu artinya Chandra tak main-main. Apa yang dikatakan oleh Chandra memang benar. Tetapi Kinanti tetap tak dapat menerima. Ia merasa dipermalukan. Apalagi kedua orang satpam yang menahannya tadi kini menatapnya iba. "Tegas sekali kamu Chandra." Mata Kinanti berkaca-kaca saat mengucapkannya. "Maafkan aku Kinanti, ini demi kebaikanku dan demi kebaikanmu juga. Aku tidak mau orang-orang memberi penilaian buruk terhadapmu. Aku mohon kamu mengerti." Usai berkata begitu, Chandra menutup telepon. Sambil menahan tangis, Kinanti meninggalkan kantor Chandra. Ia terus berjalan hingga ke depan gedung, ingin memesan taksi online, tetapi ia belum tahu mau kemana karena tujuannya tadi hanya ke kantor Chandra. Namun, sesaat kemudian wajah Kinanti tampak berbinar, seolah sudah mengetahui kemana tujuan selanjutnya, sekolah Chico dan Selin. Begitu tiba di area sekolah Chico dan Selin, Kinanti merasa senang ketika mendapat informasi bahwa hari itu sekolah dipulangkan lebih cepat karena ada rapat guru mendadak. Kinanti ke gedung sekolah Chico, tetapi ternyata kelas Chico belum keluar. Maka ia pun bergegas menuju gedung sekolah Selin dan menghela napas lega ketika melihat anak-anak TK sudah keluar kelas. "Permisi Bu, kelasnya Selin Luksono di mana ya?" Kinanti bertanya pada seorang guru. "Maaf, dengan ibu siapa ya?" Guru tersebut balik bertanya. "Saya Kinanti, ibu kandung Chico dan Selin Luksono." "Ibu adalah Bonita bukan? Masih ingat saya? Sewaktu Chico masih TK dulu, ibu adalah wali kelasnya." Kinanti mencoba menjelaskan. Bonita terdiam sejenak sebelum berkata, "Oh ya, saya ingat sekarang. Apa kabar Bu Kinanti? Saya sekarang juga jadi wali kelasnya Selin." Kinanti tersenyum dan merasa lega bahwa Bonita masih mengenalinya. Dari pembicaraan dengan Bonita, Kinanti mengambil kesimpulan bahwa wali kelas Selin itu sudah mengetahui bahwa ia dan Chandra telah bercerai. Kinanti tak peduli. Ia tetap mengutarakan maksudnya datang ke sekolah tersebut untuk menjemput Chico dan Selin. "Tapi maaf sebelumnya Bu, biasanya yang menjemput Chico dan Selin itu Bu Camelia.
Bu Kinanti kenal dengan Bu Kamelia kan? Punita memastikan. Kinanti mengangguk. Ya, saya mengenal Kamelia. Tapi saya dan mantan suami saya sudah sepakat bahwa tidak ada larangan di antara kami untuk membawa anak-anak. Saya selalu berkomunikasi dengannya. Oh begitu. Selin sudah keluar kelas ya, Bu? Kinanti sedikit melongo ke arah kelas yang berada tepat di belakang Bunita. Itu Selin. Bunita menunjuk Selin yang baru keluar kelas. Lantas ia berpamitan pada Kinanti untuk beranjak ke ruang guru. Dengan senyuman, Kinanti mempersilakan Bunita meninggalkannya. Ia lalu menoleh pada Selin yang sedang memandanginya dengan heran. Melebarkan senyumnya, Kinanti sedikit membungkukkan badan untuk bicara pada Selin. Ia harus bisa membujuk Selin dan membawa anak perempuannya itu pergi seperti yang telah ia rencanakan sebelumnya. Mama Kinanti, Selin bertanya ragu. Kinanti mengangguk. Iya sayang, ini Mama. Mama mau menjemputmu dan Kak Ciko. Memang Mama Kamelia kemana? Mama tidak tahu, tapi mulai sekarang Mama akan sering menjemput kalian. Kinanti menyentuh pipi anak perempuannya. Tapi Mama Kamelia tidak ada bilang bahwa Mama Kinanti yang akan menjemputku dan Kak Ciko. Kata Mama Kamelia, jangan mau dijemput oleh siapapun kecuali Mama Kamelia, Papa dan Eyang. Selin mengatakan pesan Kamelia yang selalu dia ingat. Kinanti menghela napas. Selin sayang, Mama ini Mama kandungmu loh. Mama yang melahirkanmu. Mama dan Papa punya hak yang sama atas kamu dan Kak Ciko. Dan juga, Mama dan Papa telah bersepakat bahwa Mama boleh membawa kalian kapan saja. Jadi sekarang kamu ikut Mama pergi ya. Selin memainkan rambutnya sambil menampilkan raut wajah bingung. Tapi nanti kalau Mama Kamelia mencariku bagaimana? Nanti Mama akan telepon Papa. Kamu tenang saja ya. Kinanti menggenggam tangan anaknya. Memang kita mau kemana? Kinanti kembali tersenyum. Selin sudah lapar belum? Selin mengangguk perlahan. Mendengar jawaban Selin, raut wajah Kinanti pun semakin terlihat gembira. Ia segera menggendong Selin sebelum anak perempuannya itu berubah pikiran. Awalnya Kinanti ingin kembali ke kelas Ciko, namun ia khawatir akan bertemu dengan Kamelia yang tentu akan segera menjemput. Maka ia hanya pergi bersama Selin. Sementara itu, Kamelia sedang dalam perjalanan untuk menjemput Ciko dan Selin. Informasi rapat guru mendadak itu telah dikirim setengah jam yang lalu di grup chat sekolah. Tapi Kamelia baru membacanya sekitar 15 menit yang lalu. Begitu tiba di area sekolah, Kamelia langsung menuju gedung sekolah Selin karena biasanya Selin keluar lebih dulu. Semoga Selin belum lama menunggu. Umam Kamelia khawatir. Kamelia memperhatikan area gedung sekolah Selin yang sudah mulai sepi. Hanya tampak beberapa orang anak yang belum dijemput. Kamelia pun mempercepat langkahnya menuju ke kelas Selin. Begitu tiba di kelas Selin, Kamelia mendapati ruangan itu sudah kosong. Kamelia mulai panik, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Kemana Selin?